It's recording now and let me go. Oke, ini saya share screen. Share screen di sini. Oke, this is it. Oke, nanti ingetin saya untuk absen ya, absenin saya ya. Oke, Ayu masuk. And this is it. Ya, kelihatan kan di layar kalian ya? Ini ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Oke, ini karena kemarin saya berhalangan, mohon maaf, minggu itu saya berhalangan, jadi kita di sini sekarang masih tetap di pertemuan yang ketiga. Kita akan bicara tuh ya tetap mengenai distribusi data ya. Nah, jadi ini untuk yang ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersi. Oke, kita lihat. Kalau baca rumus kan pusing ya. Excuse me. Nah, baca rumus kan pusing. Ini rumus ini saya jelasin sekilas saja, saya nggak mungkin baca X sama dengan sigma ini, tapi yang jelas adalah ini untuk menghitung rata-rata. Jadi rata-rata dari sekumpulan data yang sudah dikelompokkan, ini kita bisa mengetahui average atau rata-rata seperti apa gitu kan ya. Gimana sini F sama dengan frekuensi, M itu titik tengahnya. Oke, nanti kita lihat in details. Kemudian selain dari titik apa rata-rata, kemudian juga ada median. Median itu median itu adalah nilai tengah. Nilai tengahnya berapa? Nanti sini ada yang apa? Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Saya udah bikinkan PowerPoint-nya, nanti tinggal teman-teman bisa lihat. Nanti saya akan share di grup setelah kuliah ya, teman-teman seperti biasa. Oke, itu median, itu nilai tengah. Kemudian modus. Modus itu ya, modus adalah nilai yang paling sering muncul gitu kan ya, modus. Terus kemudian fraktil, ini tugas buat kalian, nanti saya kasih. Tugas adalah untuk menentukan dari kumpulan data yang berkelompok, nanti kalian tentukan mana kuartil, desil, dan persentilnya berapa gitu. Nanti kalian bisa cek itu nanti saya kasih referensinya juga untuk yang kemarin bisa kasih referensi kan yang buku statistik itu ya, yang soft copy-nya PDF. Nah, kalian bisa cek di situ. And then contohnya dari sini. Kita kan membahas mengenai ukuran dispersi dan juga untuk yang simpangan rata-rata gitu loh, untuk yang simpangan. Oke, kemudian apa lagi? What else? Ini terus juga nanti kan saya coba bahas juga untuk yang untuk yang ini ya, untuk yang statistical Excel ini gitu loh. Oke, jelas ya. Oke, kita mulai. Saya share screen dulu untuk yang PowerPoint-nya. Kelihatan kan di layar kalian ya. Oke, ini masuk. Saya share screen. Kok share screen? Participants. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalian bisa langsung tanya, langsung open mic aja. Oke, sebentar. Coba sebentarnya kayak ada yang kelewat sebentar. Oke, Oke, ini dilihat dari tadi yang data yang tadi itu yang data yang sudah dikelompokkan ini itu mengenai batas modal perusahaan batas kelas modal perusahaan itu dalam jutaan rupiah. Jadi mulai dari yang range paling kecil dari 30 sampai 39 juta itu ada dua. Jadi sudah ada dua perusahaan. Kemudian range 40 sampai 49 ada 3, sampai kepada yang paling tinggi itu dari 90 sampai dari 99 itu ada 7 perusahaan. Nah, ini kita diminta untuk menghitung nilai rata-rata, median, dan juga modusnya. Oke. Nah, untuk bisa menghitung nilai rata-rata, median, dan modus itu kita bikinkan seperti ini. Jadi ini untuk yang ini ya, untuk kita dari sini tabel ini kita coba expand itu menjadi ada namanya frekuensi kumulatif. Kemudian kita tentukan nilai tengahnya berapa,
atau XI, kemudian nilai tengahnya ini kita kuadrat, kemudian frekuensi ini FI kali XI, jadi frekuensi ini dikali nilai tengah gitu loh. Nah kemudian ini sini frekuensi dikali kuadrat dari nilai tengah gitu loh. Oke, sekarang kita lihat yang sini. Yang 30 sampai 39 itu frekuensinya kan 2. Frekuensi kumulatif tetap 2 ya. Karena ini kan penjumlahan gitu, jadi kumulasi gitu loh. Nah, kemudian next ya yang untuk nilai 40 sampai 49 itu kan ada 3. Berarti sini kumulatifnya berasal menjadi 5. 5 ini dari mana? Dari 2 ditambah 3 gitu loh. Gitu. Nah, kemudian usia untuk yang batas kelas modal 50 sampai 59 itu ada 11, maksudnya ada 11 perusahaan. Nah, kemudian frekuensi kumulatif itu menjadi 16. Berarti 16 dari mana? 11 ditambah 5 gitu loh. Demikian seterusnya sampai kita hitung sini jumlahnya ada 100 gitu loh. Nah, di sini sorry saya kurang minum. Di sini nilai rata-rata itu adalah ini kan berarti yang FI ini FI sigma FI XI. Jadi penjumlahan dari perkalian frekuensi dikali nilai tengah ya. Ini kan FPXI jumlahnya berapa di sini total adalah 7.200 dibagi sigma FI-nya ini dibagi 100 berarti sama dengan 72. Nilai rata-rata itu adalah di angka 72. Oke. Sekarang mungkin kalian bertanya, ini bagaimana saya bisa mendapatkan nilai tengahnya ini 34 sana dari mana? Itu dari kita coba urutkan ini dari 30 tambah 30 tambah 39 69 dibagi 2 gitu loh. Atau kita bisa coba urutkan secara manual. Jadi tadi kertasnya mana ya? Saya let me show you, kelihatan nggak ya di layar kalian ya? Jadi kita urutkan gini, dari angka 30 sampai dengan angka 39 kita urutkan 30, 31, 32, 33 sampai dengan 39. Ini kan total sebenarnya kan ada 10 nih. Ya kan? Ada 10 angka, ada 10 bilangan. Nah, karena ini kan karena jumlah bilangannya karena intervalnya itu genap ya. Kan kita hitungkan dari 30, 31, 32, 33, 34, 35 sampai 39 kan ini ada 10 interval. Interval 10 berarti kita nilai tengahnya itu adalah desimal. Karena apa? Ya karena tidak ada karena apa? Karena kan sama-sama bisa kita bagi 2 ya sama-sama ada masing-masing 5, yang kirinya ini 5, kanannya 5. Mungkin kalau kalian bisa lihat di sini, kelihatan nggak di layar kalian ini. Nah ini 30, 31, 32, 33, 34, 35 sampai dengan 39. Nah, nilai tengahnya itu di sini di 34,5 gitu loh. 34,5. Nah, berarti untuk 30 yang interval 30 sampai 39 itu adalah nilai tengahnya 34,5. 40 sampai 49 itu adalah 44,5 gitu kan ya. Sorry, sampai dengan 90 sampai 99 ini interval ini nilai tengahnya adalah 94,5 gitu loh. Gitu. Nah, XI kuadrat ini berarti dia kuadrat dari angka yang di sini, 34,5 itu dikuadratkan menjadi 1190,5. 44,5 dikuadratkan menjadi 1980,5. Demikian juga yang 94,5 menjadi 8.930,25 gitu loh. Ini sorry, ini penulisan saya agak kurang rapi, tapi hopefully sih mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya nanti gitu kan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Any questions? Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, ini untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, next-nya kita akan menghitung median. Ini kalian sini akan mengetahui kenapa saya menghitung itu kan XI kuadrat, FI, XI dan FI dikali XI kuadrat, karena itu gunanya adalah untuk supaya saya bisa menghitung nilai median dan juga untuk nilai modus di sini gitu loh. Oke, next.
Ya, ragam variannya belum ya, sebentar nanti saya gitu. Oke, kita lanjut ya untuk yang median. Median itu rumusnya adalah sebentar. Median itu rumusnya itu adalah ini ya di sini ya, yang tepi bawah kelas median ditambah dalam kurung 0,5 dikali jumlah frekuensi dikurang frekuensi kumulatif di atas kelas median itu, yang itu saya lingkarin itu. Ya, kemudian tutup kurung dibagi frekuensi kelas median. Nah, kita lihat di sini. Berarti nilai median sama dengan 70 ya. 70 ini 70 nilai median ini kan 70 dari mana? Tepi bawah kelas median. Ini yang di sini loh, tepi bawah kelas median gitu. Ya kan? Oke, perhatikan kenapa yang dipilih yang ini gitu. Kenapa yang dipilih adalah sebentar mana posisi ini. Kenapa yang dipilih yang ini? Oke, kita lihat di sini nilai rata-rata itu adalah 72. 72 itu masuk di angka mana? 72 masuk di sini gitu kan. Di frekuensi antara 70 sampai dengan 79. So, makanya mediannya kita pilih adalah yang berada di sini. Maksudnya adalah yang cara adalah tepi bawah kelas median yang equals 70 ini. Kemudian dikali 0,5 dari rumusnya, dikali ini FT ini adalah jumlah frekuensi yang 100 ini, ya, dikurangin 36. 36 dari mana? 36 itu adalah yang frekuensi kumulatif di atas kelas median. Kelasnya kan ini, kelas median ini frekuensi yang frekuensi kumulatif yang di atas kelas median itu adalah 36 gitu loh. Dikurang 36, terus oke, dibagi 32. Dari mana kan 32? 32 adalah frekuensi kelas median yang ini gitu loh. Makanya ini kenapa saya coba highlight menggunakan stabilo di sini gitu loh. Nah, kita hitung, coba kelihatan nggak sih ininya? Kepotong ya. Oke, kita hitung 70 ditambah 14. Ini jadi ini 70 ini kan 14 dari mana? Ini kan jadi ini setengahnya dari 100 adalah 50 dikurang 36 sama dengan 14 dikali 10 baru dibagi. Nah, ini semua jumlahnya berapa? Baru dibagi 32. Berarti sama dengan 70 ditambah 140 dibagi 32 sama dengan 4,375 gitu loh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Ini adalah nilai mediannya. Kemudian untuk modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Gini, ya. Di sini kita lihat rumusnya itu adalah modus itu sebentar. Rumusnya itu yang kita tulis di sini. Oke, modus itu adalah rumusnya. Itu adalah tepi bawah kelas modus, ya, tepi bawah kelas modus yang which is sama dengan 70 tadi ya. Kemudian D1 itu adalah tadi itu yang di rumus itu kan udah jelas ya. D1 itu adalah equals ini. D1 itu adalah mana tuh? 32 dikurang 20, 32, berarti ini 32 ini. Jadi frekuensi yang di atas kelasnya 32 dikurang 20 sama dengan 12 dan 32 dikurang 25 yang jadi nilai yang untuk yang nilai median itu yang setelahnya ini. Jadi mana rumusnya ini? 32 dikurang 20 dikurang sama dengan 12 dan 32 dikurang 25 yang equals 8 gitu kan. I-nya itu apa? Itu adalah interval dari interval ini. Jadi ini dari 70 sampai 79 itu berapa? Interval itu 10 gitu loh ya. Oke. Oh sorry, ini sebenarnya bukan I tapi C, I atau C sih sebenarnya. Ada beberapa buku kalau di slide kita tuh dia menggunakan lambangnya C. Nah, tapi kalau untuk dari referensi yang lain itu dia menggunakan huruf simbol I gitu loh, huruf I. Itu menandakan interval. Sebenarnya maksudnya sama aja kan.
Oke, berarti kalau gitu kita masukkan ke dalam rumus. Berarti modus itu sama dengan 70 ditambah 12. 12 ini yang D1 itu ya, yang 12 buka kurung dah ya, dibagi 12 tambah 8. 8 dari mana? Yang D2. Itu sama dikali 10. 10 itu adalah intervalnya. Nah, ini kan 12 ini dari sini, yang D1 apa 30 dikurang 20, D1 adalah ini 32 dikurang 20 dan D2 itu 32 dikurang 25 gitu loh. Nah, ini kan apa hasilnya adalah sini kan sama dengan 70 ditambah 12 dibagi 20 kali 10. Berarti sama dengan 70 ditambah 120 bagi 20 equals 70 ditambah 6. Jadi 76 gitu loh. Jadi 76 adalah merupakan nilai yang paling sering muncul gitu loh. Berarti di sini jadi yang apa yang modalnya 76 juta itu yang paling banyak yang dimiliki oleh perusahaan gitu loh. Oke, satu lagi itu yang sebenarnya itu adalah untuk untuk menilai ragam atau varians gitu loh. Cuma sayang unfortunately ini sebelum saya masukin di sini sebentar saya masukin dulu ya. Ada yang ketinggalan di sini. Varians, ragam atau varians sebentar ya. Sebentar saya copy dari apa saya sudah screen. Saya pastinya ada tanya mungkin teman-teman, memang ini sini sebenarnya kita membaca rumus gitu ya. Membaca rumus kita kan kalau statistik itu memang banyak rumusnya cukup banyak, cuma kita perlu tahu juga kira-kira rumus mana yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita nggak perlu hafal semua rumus gitu loh. Oke, and then kita masukin ke sini sebentar ya. Corong. Oke, kita masukin tabelnya. Ini maksudnya mau saya tutup saya tidak terlalu send it to back. Oke. Sebentar ya, kelihatan nggak di kalian? Masih kebaca ya, ini ragam atau varians itu. Jadi seperti ini ya, rumusnya itu kan sebentar, rumusnya itu adalah kita tolong perhatikan ya, kelihatan nggak di kalian ini ya rumusnya, tulisan tangan saya. Kan ini kan adalah sigma FI/XI ini ya, sigma FI ini sigma apa frekuensi dikali nilai tengah, ya kan? Sorry, ini sigma frekuensi dikali nilai tengah dikuadratkan dikurang sigma nilai tengah dikali frekuensi dikali nilai tengah dibagi total frekuensinya, total jumlah frekuensinya, kemudian itu kemudian dibagi dengan total jumlah frekuensinya dikurang 1. Oke, kita lihat langsung ke angkanya aja ya. Ini FI sigma FI XI kuadrat, berarti ini kan FI XI kuadrat ini kita jumlahkan semuanya berapa? Hasilnya adalah 542.376,25 dikurang ini kan FI XI tapi dikuadratkan gitu. Berarti yang ini 7.200 dikuadratkan kemudian dibagi dengan 100 ini 100 dari ini kan 100 ini gitu loh. Nah, kayaknya salah rumus ini bukan di sini seharusnya 100 ya. Nanti saya hitung lagi deh ini karena saya ada angka ya, ada variabel yang saya salah masukin angka ini sebenarnya adalah
FI-nya itu adalah ini. Jadi 100 dikurang 100 equal 99, bukan ini ya. Coba sebentar. Sebentar ya coba. Jadi sorry, saya ada kesalahan perhitungan di sini nih sebenarnya nih. Jadi ini sebenarnya dibagi itu dibagi apa namanya? Dibagi itu sorry. Dibagi 99 bukan dibagi 19 gitu loh ya. Jadi misalnya oke, ini saya coba hitung, nanti saya revisi, saya share ke kalian. Jadi apa namanya? 23.975,25 dibagi 99 itu sama dengan 242,17 gitu loh. Nah, 242,17 ini kita kita akar 2 berapa? Ya kan? Akar 2 sama dengan coba sebentar ya. Oke. 23.976 23.976,25 dibagi 99 sama berarti 242. 242 itu kita akarkan 242,2 lah ya. Sebentar. 242,2. Sebentar. 15,56. Jadi sini jawabannya adalah 15,56 untuk S-nya itu. Jadi variasinya itu adalah ada 15, 16 lah, ada 16 variasi gitu loh. Oke, nanti ini saya revisi lagi ya untuk apa untuk ini angkanya. Oke, sebentar sebelum biar kita nggak kehilangan waktu, kita balik lagi ke sini sebentar. Kita balik lagi ke sini ke slide. Oke, kita coba menentukan apa ukuran statistika dengan menggunakan Excel. Oke, kita lihat sini. Oke, kita coba buka Excel-nya. Oke, ini Excel sudah terbuka. Oke, ya, misalnya sudah sudah sesuai kan. Angka-angkanya itu adalah angka-angka yang di sini nih. Untuk nilai kuis ini, jadi ada 20, ya kan? Mulai dari row kedua 78, 66, 56 ini kan 30 sampai pada row ke-21 adalah 80, 85. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita bisa menentukan deskriptif statistiknya pada data analisis. Oke. Kita pertama kali kita klik pada menu data analisis seperti ini.
Ini saya coba share screen ke Books atau Microsoft Excel ya. Oke, kan kita segini, kita pilih data analisis. Oke, kita pilih data analisis, kemudian kita pilih yang descriptive statistik ini, kemudian kita klik OK. Nah, muncul kan. Nah, ini kan muncul seperti ini. Berarti ini kita pilih lagi aja. Oke, kita pilih, oke, kita enter. Oh, ya kita enter atau sorry, masa yang ya, seperti ini. Kita klik OK juga boleh. Nah, jadi kita benar ini kan min minnya berapa, standar errornya seperti ini 3,7, mediannya 73,5, mode-nya 88, standar deviasi seperti ini, oke, gitu loh. Jadi cara gampang, jadi kita klik ini, klik apa, descriptive statistik ya, klik descriptive statistik, kita klik OK gitu kan, kemudian kita tentukan mau kita menaruh outputnya di mana gitu, saya lupa ngasih tahu. Kita bisa pilih di sini gitu loh. Kita bisa pilih di sini atau di mana tempat lain gitu loh. Oke. Oke, dari sampai sini ada yang bertanya, ada yang bertanyakan teman-teman, saya mau coba jelasin untuk yang penggunaan SPSS ya. Ada yang bertanyakan mungkin teman-teman sampai sini? Sebenarnya saya mau coba jelasin untuk yang penggunaan SPSS. Masih ada waktu 9 menit lagi sih. Nanti mungkin kalau memang belum cukup ya, nanti saya coba kita masuk ke sesi kedua gitu ya. Saya nggak mau lama-lama juga sih kan, kasihan teman-teman yang pakai kota. Oke, SPSS. Oke, ini sebentar. Ini saya tutup dulu. Oke, kita lihat di sini ya. Share. Oke, misalkan kita coba bikin latihan SPSS, kita mau coba input data. Jadi kita bikin variabel baru pada SPSS. Seperti ini, misalnya kita mulai dari jenis kelamin. Nah, itu kita sebut di variabel kita sikat menjadi gender, maksudnya jenis kelamin. Nah, itu kita definisikan, satu itu sama dengan laki-laki, dua itu sama dengan perempuan, gitu kan ya. Kemudian untuk yang usia, kita ada 7 kategori. Kita mulai dari usia misalnya usia pelajar atau mahasiswa itu yang mulai dari usia 16 sampai 24 tahun gitu kan ya. Sorry. Kemudian untuk yang dua itu berarti bagi mereka yang mungkin baru kerja, first jobber gitu ya. 25 sampai 29 tahun, kemudian yang nomor 3 30 sampai 34 sampai dengan ya nomor 7 kita definisikan berarti bagi responden yang memiliki usia di atas 49 tahun gitu loh. Oke, kemudian untuk pekerjaan kita definisikan, satu itu sama dengan karyawan swasta, dua itu adalah ibu rumah tangga, tiga itu adalah para pelajar, empat mahasiswa gitu kan ya, lima itu adalah PNS, itu kan PNS pegawai negeri sipil, enam itu TNI Polri, tujuh pengusaha gitu. Oke, kemudian untuk yang tempat tinggal, sorry ini salah ketik ya. Tempat tinggal itu kita jelaskan nama variabelnya tinggal gitu ya. Jadi kita definisikan, satu tuh DKI Jakarta, dua tuh Bodetabek, maksudnya yang bagi responden tinggal di daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi di pinggiran Jakarta. Kemudian tiga tuh yang di Bandung, empat Semarang, lima Surabaya, dan enam itu yang tinggal di luar Pulau Jawa. Pokoknya domisili mereka tuh nggak di Pulau Jawa gitu. Mungkin dia di Medan, atau mungkin di Banjarmasin, atau di Palangkaraya, atau mungkin di Makassar. Pokoknya di luar dari Pulau Jawa. Oke. Ini saya buka dulu SPSS-nya.
Sebentar nih, kayak agak lama ya buka spesiesnya. Nggak, saya share screen di sini. Oke, ini di layar kalian sudah terbuka ya spesiesnya ya. Jadi tampilan pertama itu seperti ini. Jadi pas pagi pertama kali kita buka, oke, either kita mau apa, mau buka data yang sudah ada sebelumnya gitu kan, misalnya seperti ini. Kayak misalnya gini, saya misalnya pernah bikin file di sini, berarti kita klik ini, pilihannya datanya di sini, gitu kan ya. Atau misalkan kita mau bikin baru berarti udah kita klik cancel aja gitu loh. Klik cancel, kita akan melihat sini layar itu seperti yang saya pernah jelaskan. Jadi layar Express itu secara umum dibagi dua. Ada yang data view, jadi di sini kita akan menginput data setelah kita kumpulin semua kuesioner, kita semua kumpulin apa namanya samplingnya, kita mau apa, kita mau input, nah kita inputnya di sini. Nah, tetapi sebelum kita melakukan proses input, kita harus mendefinisikan dulu variabel-variabel yang akan kita masukkan, gitu kan. Kita ini pertama, katakan, oke, misalnya di sini saya bikin misalnya apa, yang pertama adalah nomor, no. Ini kita di sini adalah variabelnya, sini kita isi variabelnya, kemudian tipe variabelnya apa, lebar kolomnya berapa, apakah ada desimal, kita bikin aja 0, gitu kan. Nah, labelnya maksudnya keterangan dari variabelnya apa, maksudnya note apa, maksudnya nomor questionnaire gitu ya. Oke, oke, nextnya, tadi kan ada apa, usia apa, jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu kan tadi jengkel. Kita klik aja jengkel, oke, kita tab lagi, tab kita isi 0, kemudian kasih labelnya jenis kelamin gitu kan. Oke, value di sini kita tentukan yang tadi yang 1 dan 2 nih, kita klik di sini. Ya kan? Klik muncul. Nah, kita tentukan satunya, kita masukin sini 1. Kemudian labelnya apa? Label tadi kan laki, kita klik add ya. Terus yang 2 tadi itu adalah yang perempuan, ya kan? Perempuan. Oke, kita klik add, kita klik OK, jadi kan. Nah, seperti ini. Misalkan ada yang direvisi atau masalah mau dirubah, laki-lakinya jadi pria gitu ya. Berarti kan kita tambah laki-laki, atau mungkin garis miring pria. Kita klik change gitu loh. Nah, itu kan berubah. Atau mungkin ada baiknya kita pakai laki-laki aja, nggak apa deh. Udah, berarti ini kita revisi lagi, kita hapus. Gitu kan. Dan jangan lupa diklik change-nya. Change, kita klik OK gitu loh. Oke. Itu untuk jenis kelamin. Lalu yang berikutnya itu adalah yang usia. Kita ketik aja usia. Oke. Ya kan 0. Berarti usia, misalnya usia responden gitu ya. Oke, kita klik di sini. 1 untuk 16 sampai dengan 24 tahun, gitu kan. 2, misalnya 25 sampai dengan 29 tahun. 3, 30 sampai dengan 34 tahun. 4, 35 sampai dengan 39 tahun. 5, 40 sampai dengan 44 tahun. Gitu kan terus ya. Oke, di add terus ya, jangan lupa. Oke, terus kemudian 6, 45 sampai dengan 49 tahun. Kita klik add. Oke, 7. Jadi adalah di atas 49 tahun ya. Oke, kita klik add dan jangan lupa diklik OK. Gitu. Next-nya pekerjaan. Oh, sorry.
harus oke, pekerjaan atau biasanya kita kasih keterangan job, jadi kan job kita ini nol, berarti ini pekerjaan responden. Oke, ini kita break dulu ya, nanti saya sambung lagi. Habis ini kita sambung lagi, kita break dulu 10 menit ya. Oke. It's recording now. Oke, here we go. Oke, share screen. Kita mulai lagi untuk yang tadi ya, SPSS ya. Tadi kita kan baru sampai di sini ya, di job ya, di pekerjaan responden. Terus kita masukin untuk yang selanjutnya adalah untuk variabel tempat tinggal gitu loh. Oke, di sini kita kasih keterangan tinggal, oke, and then, sorry, ini masih di job dulu ya. Job, oke. Job itu satu misalnya karyawan swasta. Oke. Yang kedua itu adalah ibu rumah tangga. Kita add 3 pelajar, 4 mahasiswa, 5 PNS, 6 itu adalah TNI Polri tadi kan. Kemudian 7 itu adalah pengusaha, gitu kan. Oke, kita klik OK. Kan udah masuk ya. Oke, nah ini kan job udah, kemudian next itu tadi tadi yang next itu adalah yang tempat tinggal, atau kita tulis ini tinggal. Oke, kita bikin 0, sini adalah tempat tinggal responden gitu ya. Oke, sini kita define values-nya. Satu itu ada tadi ya, DKI Jakarta, jadi memang benar-benar yang berKTP DKI Jakarta gitu ya. Oke. Lalu yang kedua di sini adalah Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Berarti yang wilayah pinggiran Jakarta. Kemudian 3 adalah Bandung. 4 itu adalah Surabaya. 4 itu Semarang. 4 ini kita bisa rubah di sini. Berarti saya salah input. Berarti 4 ini kita rubah menjadi 4 ini kita rubah menjadi Semarang. Oke, kita change 5. Itu kita change jadi Surabaya. Kita tambahkan. Kemudian 6 itu di luar Pulau Jawa. Ya kan, kita add. Kita oke. Nah, di sini kita bisa lihat di data view ini seperti ini tampilannya. Jadi ini boleh nomor, tadi kan jenis kelamin, usia, kemudian job itu pekerjaan, kemudian tempat tinggal gitu loh. Gitu. Nah, gimana cara kita untuk input data? Oke, inputnya udah kita masukin aja misalkan 1 ini nomor responden 1, jenis kelaminnya apa, misalnya laki-laki gitu kan. Laki-laki. Oke, kemudian usianya berapa? Oh, usianya itu dia
38 tahun, berarti dia masuk kategori ke yang 4 kan, 35, 39. Oke. Kita ketik 4 gitu. Kemudian jobnya apa? Jobnya dia sebagai misalnya apa, sebagai PNS gitu loh. Itu kalian pilih juga, bisa pilih sini PNS gitu kan. Nah, sini sama kan bisa dipilih nih. Bisa dipilih kan ini apa misalnya. Usia tadi kan 35 39 gitu kan. Oke, tempat tinggalnya di mana? Ini kan tempat tinggal misalnya di Semarang gitu loh. Oke, berarti kan masuk 1. Oke, yang kedua misalnya apa? Misalnya dia lagi misalnya di usianya katakanlah misalnya di usianya ada di angka 3 atau di angka 47 berarti kan itu angka itu kan di nomor 6 ya kategorinya kan. Berarti di angka 45 sampai 49 gitu loh. Oke. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, berarti kan nomor 2. Gitu. Tinggalnya di mana? Oh, tinggalnya di Bekasi, berarti dia masuk ke Bodetabek gitu loh. Seperti itu. Nah, itu aja seterusnya gitu kan. Nah, kemudian data ini juga bisa kita running, maksudnya kita bisa kita analisa gimana caranya. Klik analyze gitu kan ya. Kemudian klik descriptive statistik, kemudian frekuensi, ya kan, misalnya tadi ini apa, jenis kelamin, usia responden, pekerjaannya, ya kan, tempat tinggal responden gitu loh. Nah tadi yang apa, yang variable tadi yang keterangan apa, jengkel itu berarti kan jenis kelamin ini jadi gunanya untuk di sini supaya kita bisa menampilkan variabel itu dengan lengkap isi variabelnya seperti ini. Jadi jenis kelamin, usia responden, pekerjaan responden, tempat tinggal responden. Oke, setelah di sini kita klik OK. Nah, dia akan muncul. Nah, seperti ini gitu loh. Nah, ini ada yang missing karena apa? Oh, karena gitu kan. Oh, kalau dari sini dia saya mulai dari sini, saya mulai dari atas sini, nggak apa-apa sih. Jadi kurang lebih caranya seperti itu gitu loh. Kalau misalkan kita ingin membuat melakukan data input di SPSS gitu loh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Kita absen dulu. Pak. Ya. Ini berarti aplikasinya kita download apa dapat dari Bapak? Aplikasi itu download bisa, kalau dari saya coba cari dulu ya, saya minta dulu ya, saya pernah dulu dapat, cuma saya taruh gimana saya lupa gitu loh. Nanti saya cariin ya. Oke, sementara ini kita absen dulu sebentar. Siap. Sorry. Ayu Retno ada? Hadir, Pak. Penny ada. Desinta, hadir, Pak. Desinta nggak ada ya? Hadir, Pak. Oh iya. Fitri ada. Devan, ya Devan. Udah saya absenin aja deh. Nurdin tadi ada ya, Nurdin. Indah ada. Dion ada nggak Dion? Dion kemana Dion? Dion ada, dia biasa hadir nggak sih Dion? Saya absenin dulu aja kali ya. Tadi ada Pak. Ada ya. Ray Jurgen tadi ada nggak? Ray Jurgen, nah, saya absen dulu deh. Intan. Tadi Intan ada juga sepertinya. Kalau Intan nggak tahu deh. Tadi Herman ada ya, Herman ya. Oke, ada yang belum diabsenin nggak di sini? Ada yang belum diabsenin? Udah, Pak. Udah semua ya? Oke, tak simpan. Wes. Pak, kalau yang di e-learning, absennya gimana Pak? Saya belum pernah otak-atik pertemuan 3 apa 4? Saya belum pernah otak-atik e-learning. Nanti saya coba otak-atik deh.
Saya kadang-kadang diakses susah sih ya. Pernah ngalamin kayak gitu nggak sih kalian diakses kok susah gitu, atau mungkin cuma saya sendiri yang ngalamin ya? Tapi nggak apa deh, ntar deh. Oke ya teman-teman ya, ada yang ditanyakan dari sini? Nanti kalau untuk aplikasinya, software aplikasi, ntar saya coba cari ya. Jadi Berarti ini kita pertemuan 3 yang kemarin itu kan ya, betul. belum absen kan Pak? Saya di learning juga, di mahasiswa juga enggak Pak. Nah tapi tadi saya sudah absen di itu Pak, di learning pertemuan 4. Ya udah nggak apa-apa, ini kan bisa diperbaiki, nggak apa-apa, nyantai aja. Oke, aku mau coba kasih kalau misalnya aku mau coba kasih kelas tambahan, kira-kira enaknya kapan ya? Hari Sabtu sore atau Sabtu siang gitu? Memungkinkan nggak bukan Sabtu besok tuh, Sabtu minggu depannya lagi, ntar saya coba. Sore Pak, sore. Jam piro? Pak. Jam berapa? Sore. Jam Biasanya aja Pak. Jam 7. Kalau menurut saya sih iya Pak. Kalau nggak habis maghrib dah Pak. Habis maghrib ya, saya coba cari kelasnya yang memungkinkan nggak ya? Kalau misalkan habis maghrib atau kalau enggak ya mungkin jam 5 gitu loh. Ya, Pak. Kalau selain hari Sabtu Pak, kalau hari biasa kayak Senin. Bisa aja sih, kalau saya sih oke-oke aja, nggak masalah, tergantung kalian ya. Senin sore jam 7 gitu, jam 7 ya kayak jam-jam kita biasa ini, jam 7 malam nggak apa-apa. Gimana? Ya, nanti saya coba. Senin boleh Pak. Iya, kalau Sabtu takutnya pada kerja kan Pak, mendingan Senin kan Senin kita ada 1 mata pelajaran Pak. Cuman sampai jam 7 doang Pak. Oh ya nggak apa-apa. Siapa tahu bisa teman-teman yang lainnya lanjut kan, kebanyakan mungkin kan sudah pada di rumah semua, lebih baik sih kayaknya sepertinya Senin Pak. Ya boleh Senin malam gitu, jam 7-an gitu ya. Ya Pak. Gitu ya. Oke, dan kabarin ke saya aja pasnya ya, biar nanti saya coba daftarin gitu loh sebelum mites, jadi biar kalian nggak ada, kalian itu saya nggak punya utang sama kalian, nggak enak saya gitu. Ya Pak. Oke, sip. Ya Pak. Sampai ketemu lagi ya teman-teman semuanya ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, saya bisa dihubungi di grup atau di Japri, sok-sok aja nggak apa-apa gitu. Kita ada ngecek. Ini videonya nanti Bapak masukin YouTube lagi kan Pak? Insya Allah. Paling nggak mungkin besok kali ya, saya coba upload dulu ya malam ini. Iya Pak. Ya paling nggak Senin udah ada gitu loh. Senin besok gitu loh. Oke, sampai ketemu lagi semuanya teman-teman ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Stay positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.